Drama trik rasio kompresi di mesin F1 2026 sepertinya akan memasuki babak baru. FIA dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk mengganti prosedur pengetesan rasio kompresi mesin yang sebelumnya hanya diperiksa pada suhu ruangan, menjadi diperiksa pada suhu yang lebih panas. Perubahan tersebut terus-menerus didorong oleh pabrikan seperti Ferrari, Audi, dan Honda untuk segera dilakukan paling cepat pada ronde pembuka GP Australia. Seperti yang kita tahu, musim belum dimulai tapi huru-hara sudah terjadi dengan terbongkarnya trik rasio kompresi mesin yang dilakukan oleh Mercedes serta Red Bull. Trik ini bisa mengubah rasio kompresi mesin yang dibatasi maksimal 16:1 di regulasi 2026 menjadi ditingkatkan ke sekitar 18:1 atau serupa dengan regulasi mesin sebelumnya. Peningkatan rasio kompresi ini menimbulkan polemik, karena selain melanggar batas regulasi yang sudah ditentukan, tapi peningkatan performa yang didapat juga lumayan besar, yaitu tambahan 10-15 horsepower, atau sekitar 0,4 detik per lap. Trik ini pada dasarnya adalah memanfaatkan celah di regulasi, di mana rasio kompresi hanya bisa dicek oleh FIA ketika mesin berada di suhu ruang atau di bawah 100 derajat Celcius. Sedangkan suhu operasional mesin F1 sendiri ada di sekitaran 120 sampai 140 derajat Celcius. Mercedes dan RBPT disebut gunakan celah tersebut untuk manfaatkan efek pemuaian piston guna hasilkan rasio kompresi yang lebih besar saat proses pembakaran. Dari shakedown Barcelona sebelumnya, setidaknya keunggulan yang dimiliki oleh Mercedes cukup terlihat di aspek power unit, di mana mereka jadi mesin paling reliable dengan kumpulkan 1000 putaran lebih selama 5 hari tes. Tim pabrikannya juga bisa kumpulkan lebih dari 500 lap bersama George Russell dan Kimi Antonelli. Disebut juga kalau Mercedes sebenarnya belum keluarkan power mesinnya secara maksimal selama shakedown kemarin, karena fokus utama mereka adalah mencari data sebanyak mungkin dan reliabilitas. Setelah Mercedes yang terlihat punya keunggulan di atas kertas pada shakedown Catalunya dan beberapa pertemuan yang diadakan bersama Komite Penasehat Power Unit bentukan FIA, drama rasio kompresi ini memasuki babak baru. Salah satu yang menarik adalah Red Bull yang sebelumnya secara terbuka mengaku menerapkan trik rasio kompresi di mesin RBPT, sekarang malah berbalik arah dan bisa jadi ikut menjegal Mercedes. Meski dikatakan sikap Red Bull sekarang masih tergolong netral, tapi jika memungkinkan mereka bisa bersatu bersama Ferrari, Audi, dan Honda untuk bersama-sama gembosi trik rasio kompresi yang dimiliki Mercedes. Red Bull sendiri memang menguji trik tersebut di mesinnya. Terutama mereka memiliki sejumlah mantan karyawan divisi mesin Mercedes yang pindah ke sana. Namun, trik rasio kompresi yang dikembangkan Red Bull ternyata tidak bisa memberikan peningkatan performa sekuat Mercedes, dan mereka kabarnya alami masalah reliabilitas. Hal itu membuat RBPT tetap memakai rasio kompresi yang sesuai batasan regulasi, dan memilih membocorkan informasi soal trik Mercedes tersebut ke pabrikan lain. Tujuannya adalah supaya trik rasio kompresi bisa dilaporkan ke FIA dan ditindaklanjuti sebelum GP Australia dimulai. Sebelum ini, Ferrari, Audi, dan Honda dengan kompak sudah mengajukan surat permohonan klarifikasi atau singkatnya protes kepada FIA terhadap trik yang dilakukan Mercedes. FIA sendiri juga sudah secara langsung melakukan inspeksi ke mesin Mercedes, dan hasilnya adalah FIA menyatakan jika trik rasio kompresi itu adalah legal, alias tidak melanggar aturan. FIA mengakui jika trik tersebut memanfaatkan celah dalam pengecekan rasio kompresi yang hanya bisa dilakukan pada suhu ruang, dan di atas suhu itu, mereka tak bisa lakukan intervensi. Selama 2 pekan terakhir, FIA melalui Komite Penasehat Power Unit juga melakukan setidaknya 3 kali pertemuan bersama Ferrari, Audi, dan Honda dalam membahas solusi mengenai regulasi 2026 ke depannya. Inti dari protes ketiga pabrikan tersebut adalah mereka tidak ingin adanya trik yang tercipta karena celah-celah kalimat ataupun karena keterbatasan FIA itu sendiri dalam melaksanakan prosedur. Ferrari secara terbuka menyatakan jika FIA memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki celah yang membuat sebuah pihak mendapat keuntungan besar dari sisi performa. Dan hal itu merupakan preseden buruk atau merusak spirit regulasinya. Berkaca dari situ, dan karena terus-menerus didesak, FIA membuka diri terhadap penyelesaian solutif dengan kemungkinan mengubah regulasi, terutama di aspek pengecekan rasio kompresi mesin di masa mendatang. FIA menilai perubahan regulasi sebelum GP Australia atau bahkan selama musim 2026 berjalan tidaklah realistis, karena sulit bagi Mercedes untuk mengubah konstruksi mesin mereka dalam waktu singkat. Skenario terburuknya adalah tim-tim bermesin Mercedes tidak bisa ikut balapan karena pabrikan harus mengubah struktur mesinnya agar mematuhi perubahan regulasi di awal 2026. Paling realistis adalah FIA bisa memberikan modifikasi soal prosedur pengecekan rasio mesin
pada musim 2027 atau tahun depan. Atau bisa jadi FIA malah melonggarkan batas rasio kompresinya kembali jadi 18:1. Tetapi perubahan pada Red Bull yang berbalik arah dan bergabung dengan Ferrari, Audi, serta Honda dalam protesnya kepada FIA membuat kekuatan politik sekarang berpindah ke tangan tim yang berusaha menjegal Mercedes. Sejumlah pertemuan rahasia dilakukan untuk membahas topik ini lebih mendalam, yang otomatis membuat posisi Mercedes dan Toto Wolff jadi makin terdesak. Bahkan meski FIA sebenarnya ada di pihak Mercedes karena menganggap trik tersebut legal, namun dengan adanya Red Bull di pihak lawan, semua hal bisa terjadi untuk saat ini. Rencana utama dari 4 pabrikan tersebut adalah mendesak FIA agar mempercepat perubahan prosedur pengecekan rasio kompresi agar diterapkan pada GP Australia bulan Maret mendatang, atau setidaknya paling lambat selama 6 ronde pertama F1 2026. Selain soal prosedur pengecekan, ada juga opsi-opsi lain yang didiskusikan seperti penambahan sensor ketika mobil melaju di sirkuit, dan pengecekan nanti akan dilakukan secara langsung di garasi ketika mesin masih dalam keadaan panas. Dengan adanya Red Bull, potensi mereka untuk memenangkan voting mayoritas cukup besar. Mereka butuh voting minimal 4 dari 5 pabrikan, plus dukungan dari FIA serta F1 untuk mendorong komite penasehat power unit agar mengubah regulasi. Nah, dukungan dari F1 dan FIA inilah yang mungkin agak sulit, karena mereka berdua biasanya selalu satu suara. Disinilah fokus politik dari Toto Wolff akan bermain, yaitu mencari dukungan atau backingan langsung dari pusat. Dan untuk saat ini FIA masih condong kepada Mercedes dengan menilai trik rasio kompresi tidaklah melanggar regulasi dan murni pemanfaatan celah. Bos besar Mercedes Ola Kalinius bahkan sampai angkat bicara dan mengancam akan menuntut FIA ke pengadilan jika mereka mengubah regulasi karena trik rasio kompresi tersebut. Jadi meski musim 2026 belum resmi dimulai, tapi perang politik akan terasa sangat panas dan semakin intens mendekati GP Australia bulan depan. Mercedes akan lakukan segala cara untuk memperoleh dukungan dari FIA serta F1 untuk menggagalkan voting dari keempat tim yang berusaha menjegal mereka. Sementara Red Bull, Ferrari, Audi, dan Honda juga tidak mengandalkan voting saja, karena mereka pastinya juga berusaha melobi FIA serta komite power unit untuk gembosi Mercedes. Menanggapi banyaknya ante asing yang berusaha mengganggu stabilitas Mercedes, Toto Wolff dengan tegas menyuruh mereka agar mengurus dapurnya sendiri dan berhenti mencari alasan soal trik rasio kompresi. Toto mengaku jika komunikasi mereka bersama FIA berjalan positif dan yang dikatakan di regulasi sudah sangat jelas jika trik mereka itu legal. Mercedes saat ini jadi kandidat terkuat dengan mesin mereka yang diklaim banyak pihak jadi mesin dengan pengembangan terbaik di regulasi baru. Setidaknya itu terbukti di tes Barcelona kemarin dengan tingkat reliabilitas yang sangat bagus serta kecepatan tim pabrikan yang menjanjikan. Kondisi politik dengan tekanan dari 4 pabrikan yang berusaha menjegal trik rasio kompresi merupakan episode terbaru dari panasnya drama di luar sirkuit. Kemampuan Toto Wolff yang dikenal begitu lihai dalam urusan di balik meja negosiasi kembali diuji musim ini. Kami agak pesimis jika FIA bisa mengubah regulasi mengenai prosedur pemeriksaan rasio kompresi pada GP Australia, karena waktunya yang sangat mepet. Selain itu, dampaknya juga bisa sangat besar di aspek peta kompetitif musim ini, mengingat Mercedes menyuplai 4 tim di F1. Skenario terburuk jika regulasi berubah di GP Australia adalah Mercedes tak bisa mengubah konstruksi mesin dengan waktu sependek itu dan otomatis gagal lolos homologasi. Akibatnya adalah 4 tim bermesin Mercedes terancam tak bisa ikut balapan. Jika kalah di meja negosiasi, Toto Wolff pasti akan berusaha meminimalisir skenario terburuk, dan secara logika FIA serta F1 juga tak mau hal itu terjadi. Paling mungkin adalah mirip seperti Ferrari pada 2020, yaitu ada kesepakatan untuk menurunkan power mesinnya berdasarkan metrik tertentu yang dianggap adil dan sesuai dengan penurunan rasio kompresi. Yang artinya jangan kaget jika tiba-tiba mesin Mercedes alami penurunan performa di GP Australia atau di pertengahan musim, yang bisa jadi itu adalah dampak dari kesepakatan dengan FIA. Tapi untuk sekarang, posisi FIA masih condong kepada Toto Wolff dan Mercedes jika trik rasio kompresi tidak melanggar regulasi, serta murni pemanfaatan celah semata. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.